juga dibaca muahidan, haknya fathah atau haknya kasrah. Lam yarih rahi'atal jannah wa inna rihaha la yujadu fi masirati 40 aman. Ini hadis sahih, di antaranya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini jarang didengar, yang artinya barang siapa membunuh satu jiwa muahad atau muahid, yakni orang kafir yang terikat perjanjian, yang telah ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Ada 3 golongan orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, apalagi dibunuh, diambil hartanya, dirusak kehormatannya, tidak boleh. 3. Yang pertama, orang kafir yang masuk ke negeri Islam, ke negeri kaum muslimin atas jaminan kaum muslimin, diberi keamanan. Saya jamin, datanglah ke negeri saya undang, ada urusan dagang atau urusan, datang ke negeri saya yang jamin. Misalnya saya seorang menjamin orang kafir di luar Islam untuk datang, orang kafir datang ke Indonesia ini, saya jamin. Oh Pak Ustadz, dia bilang, Pak Ustadz, di negeri saudara banyak jadi bom, saya jamin insya Allah nggak diganggu. Maka jaminan saya ini harus dipegang oleh 200 juta penduduk Indonesia, karena janji seorang muslim, janji seluruh kaum muslimin. Maka si kafir yang satu ini datang ke Indonesia harus diberi keamanan. Karena apa? Adanya jaminan dari saya. Misalnya saya ada urusan kerjasama dagang, lalu saya kontak dia, datanglah ke Indonesia sini. Dia takut, saya yang jamin. Saudara, darah saudara, harta dan kehormatan saudara, saya yang jamin. Maka jaminan saya ini harus dipegang oleh seluruh kaum muslimin, tidak boleh diganggu. Ya, orang yang saya undang ini secara pribadi, apalagi yang mengundang pemerintah, lebih lagi. Itu kafir yang pertama. Yang kedua, kafir yang biasa kita kenal dengan kafir dhimmi, yang dahulu mereka membayar jizyah, upeti jizyah, tidak boleh ganggu. Yang ketiga, kafir yang ada ikatan perjanjian damai antara satu negeri Islam dengan negeri kafirin. Misalnya sekarang negeri-negeri Islam yang ada di Indonesia, Malaysia, di Timur Tengah, di Pakistan, lain-lain negeri-negeri Islam telah mengadakan perdamaian dengan negeri-negeri kafir atau sebagian dari mereka, ya, saling memberi keamanan satu dengan yang lainnya. Apabila masuk masing-masing datang ke negeri mereka, kita datang ke sana, mereka datang ke sini, ini wajib dipelihara, tidak boleh dilanggar. Dan ini terkena hadis, man qatala nafsan mu'ahadan. Perhatikan baik-baik sabda Nabi yang mulia, barang siapa yang membunuh seorang jiwa saja. Jiwa kafir di sini yang dimaksud orang kafir, bukan orang mukmin. Orang kafir ini yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, yang diancam kekal dalam api neraka Jahannam. Tapi agama Islam ini tegak dengan keadilan, bukan dengan kezaliman. Kita harus menegakkan keadilan dan harus dengan syariat, bukan dengan perasaan dalam memutuskan hukum. Karena beragama dengan perasaan salah, batil, mengikuti hawa nafsu, bermodalkan keberanian, semangat, jihad. Apa itu betul jihad? Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Kalau dia muslim, maka dia tidak akan merasakan mencium bau surga pada kali yang pertama. Maksudnya dia terancam neraka, walaupun tidak kekal di neraka.
dan nanti akan dimasukkan ke dalam jannah kalau dia muslim dan masih memiliki keimanan seberat biji dzarrah. Karena menurut i'tiqad, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang muslim yang mati membawa dosa besar, dia tidak kafir, dia tidak keluar dari Islam dan tidak kekal di neraka, tapi dia akan diazab sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah mau ampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah mau azab, Allah azab. Lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha, dan sesungguhnya bau surga itu la yujadu fi masirati 40 aman, dapat tercium dari perjalanan sejauh 40 tahun. Lihat, Nabi katakan mereka membunuh, mereka katakan mereka berjihad. Karena apa? Kebodohan, penyimpangan dari manhaj, cara beragama yang salah, cara beragama yang tidak mengikuti cara beragama para sahabat. Akhirnya mereka membunuh orang-orang kafir, bukan hanya 1-2 orang kafir yang telah mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin, dari pemerintah, baik di Indonesia, di Malaysia, di Yordan, di mana-mana, di Saudi Arabia. Orang-orang kafir itu telah dijamin kalau datang ke sini, kalau di Saudi Arabia boleh masuk selain dari kota Mekah dan kota Madinah. Kalau di Indonesia ini bebas dijamin, kecuali mereka mengadakan pelanggaran, maka dikenakan sanksi. Karena itu tanpa hak. Kenapa diancam demikian besar? Karena perbuatan segelintir kaum muslimin akan mencoreng muka seluruh kaum muslimin. Islam dijelekkan dan membuka pintu lebar bagi musuh-musuh Islam untuk memburukkan Islam. Tertuduhlah Islam sebagai apa? Teroris. Lalu dilihat ciri-cirinya, wah jenggotan, teroris. Lalu celana ngegantung, nah ini ciri-cirinya. Lalu pakai ini. Padahal semua itu jenggot perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, surah buka jemaah, perintah Nabi. Dan ini salah satu bagaimana kita mempertontonkan kepada orang-orang kafirin dan musyrikin ketaatan kepada Nabi yang mulia. Saya pakai ini. Celana laki-laki tidak boleh lewat sampai mata kaki, Nabi yang mulia perintahkan. Karena sifat orang-orang yang sombong, celananya korun, kainnya korun, Firaun dan lain-lain, itu melebihi mata kaki. Ma'asbar minal ka'bain fa finnar, kata Nabi SAW. Yang di bawah mata kaki an-nar, neraka. Berarti boleh semata kaki, yang tidak boleh lewat dari mata kaki. Itu bukan ciri teroris, tapi musuh-musuh Islam ambil kesempatan karena perbuatan segelintir kaum muslimin yang ingin memperjuangkan, menegakkan syariat Islam, tetapi dengan cara-cara yang batil. Tidak boleh membunuh jiwa kafirin yang salah satu di antara 3 tadi tanpa hak, yang telah dijamin keamanannya, yang telah membayar jizyah, kafir dhimmi, yaitu yang tinggal di negeri kaum muslimin. Dan yang ada ikatan perjanjian damai. Mereka datang ke negeri kita, bebas dijamin. Kecuali mereka mengadakan pelanggaran, mereka membuat onar, kan ada sanksi. Tidak boleh. Dan itu sangat memalukan. Karena itu diancam mereka dengan ancaman yang sangat berat. Hati-hati pemuda-pemuda yang ikut-ikut ajaran-ajaran yang seperti itu. Karena itu kita kaum muslim secara keseluruhan, saya katakan pemuda karena seringkali pemuda dipengaruhi, semangatnya sedang tinggi, tapi bodoh. Nah ini yang ekstrim berlawanan. Ada yang lawan lagi, sangat mengurangi hak, mengatakan semua agama sama. Seperti kelompok para Madinah, Jil dan lain-lain, bertolak belakang. Dua-duanya batil, dua-duanya sesat.